Halo bro. Saya ketua kelompok dari kelompok sosio dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan topik dan tujuan kami membuat video ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kami di sini akan menjelaskan sistem Warmindo Pamungkas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Video ini dibuat untuk supaya kita mengetahui sistem operasional dari Warmindo Pamungkas. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Bani. Mungkin kalau boleh tahu sekarang dengan Bapak siapa? Dengan Pak Iqbal. Bapak Iqbal. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaannya aja. Bisakah Bapak ceritakan sedikit tentang mengapa memutuskan untuk memulai usaha ini? Dan mungkin apa yang menjadi motivasi terbesar Bapak? Kalau mengutip dari perkataan MH ya, jadi manusia itu cenderung untuk memilih menjadi kaya, ya dong. Ya. Nah, tetapi ada kalanya manusia itu sadar untuk berbuat sosial juga, berbakti untuk sesama. Kenapa ya? Karena kita tinggal di kehidupan sosial. Nah, usaha ini ya pertama karena sangat populer, kemudian yang kedua sudah menjadi citra ataupun ini ya terkenal, ibaratnya udah menjadi terkenal di kalangan mahasiswa. Maka saya juga mengikuti apa yang telah ada. Jadi saya bukan perintis utama, bukan perintis satu-satunya seperti itu. Baik. Mengikuti tren yang sudah ada. Oh, dinilai kebanyakan orang Sunda punya Kuningan itu jualan warung Burjo, Warmindo seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada nggak perbedaan dari bisnis biasa, bisnis lain, mungkin warung makan yang lain yang menjadi ciri khas dari Warmindo ini? Sebenarnya saya tuh punya cita-citanya seperti ini. Kan basisnya cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Baik. Nah, berangkat dari situ manusia itu kan kebutuhan nalurinya itu makan. Ya. Makan. Sebetulnya kita nggak jualan makanan, bukan, tetapi dikarenakan akhlak kita sudah memberikan mereka kenyang, sudah memberikan mereka rasa kenyang, nyaman. Maka etika para pembeli itu akan memberikan bayaran. Sama seperti halnya profesi yang lain sebetulnya. Misalnya supir bus atau supir ojol, mereka mengantarkan penumpang ya bukan untuk cari uang seharusnya, karena akhlaknya, artinya dia mengantarkan seseorang dari tujuan A ke tujuan B. Maka etika peradaban si penumpang itu memberikan ongkos, dalam hal ini mengkompensasi biaya-biaya yang dikeluarkan, minyak wanginya, laundrynya, uang makannya, siapa tahu supirnya punya anak istri. Maka transaksionalnya di situ kan transaksi jual beli lagi, tetapi lebih ke arah saling menolong. Saling menolong. Beda dengan ceritanya kalau kapitalis atau liberal ya, mereka benar-benar bagaimana caranya memeras keuntungan sebanyak-banyaknya dari para pembeli. Jadi menjadikan manusia itu target pasar, bagaimana mereka diperas sebisa mungkin, mereka itu membayar harga semahal-mahalnya dengan budget yang seminim-minimnya. Seperti itu. Itulah yang disebut kapitalis. Baik. Bisakah Bapak menjelaskan mungkin ada strategi khusus atau yang utama yang diterapkan untuk menjalankan usaha ini? Jadi kita berkaca kepada diri sendiri. Semua orang butuh makan. Pernah merasa kenapa puasa itu diwajibkan? Sebetulnya bukan hanya untuk golongan umat Islam, umat terdahulu sebelum kita itu juga diwajibkan puasa. Untuk apa? Salah satunya nilai paling terendah itu adalah bagaimana sih merasakan penderitaan, merasakan lapar. Maka berangkat dari situ, oh iya ya, kenapa kita ini cenderung membantu kehidupan
usaha ini? Ya makanan itulah, karena kebutuhan pokok insting manusia naluri dia adalah untuk bertahan hidup, salah satunya makan. Maka makanan itu bisnis yang tidak akan pernah musnah. Bisnis yang lain mungkin bisa pasang surut, bahkan bisa menghilang, startup dan seterusnya bisa. Tapi makanan satu-satunya yang akan bertahan selama manusia itu ada. Karena menjadi kebutuhan pokok juga. Iya. Manusia itu ibarat kata untuk kebutuhan biologis mungkin bisa ditahan, tapi makan utama, jadi utama. Baik, mungkin bagaimana Bapak atau mungkin rekan kerja mempromosikan usaha ini? Biasanya sarana promosi ya, kita sudah tidak memakai lagi media sosial ya, artinya lewat Gojek, media sosial maupun pelang-pelang ataupun lebaran yang telah dibuka warung A, B, C juga. Kita sistemnya seperti magnet, ya kan, mengandalkan orang lewat mengenal di situ ada warung makan, maka akan datang dengan sendirinya seperti itu. Ya, sebetulnya mungkin beberapa teknik itu bisa diperlukan juga sih untuk mempromosikan usaha itu. Oke. Tapi kalau untuk warung ini sedari awal memang tidak pernah dipromosikan istilahnya. Ini bukan berarti sombong ya, tapi tidak pernah ada saya lihat warung, khususnya Warmindo, nyebarin brosur selebaran, pasang poster, iklan di IG dan seterusnya untuk memasarkan warungnya itu, untuk mempromosikan warungnya. Belum pernah. Jadi pure dari orang-orang lewat yang melihat ada warung di sini. Warung makan seperti itu, mereka kenapa? Karena makanannya tradisional gitu kan. Contohnya warung makan Padang gitu kan, es cendol dan seterusnya, makanan yang tidak lekang oleh waktu gitu kan. Iya. Evergreen itu nggak perlu kita promosikan. Serabi misalnya, itu makanan evergreen ya nggak perlu dipromosikan, nggak perlu ada macam-macam. Orang udah tahu itu makanan tradisional, cendol misalnya, nasi dan seterusnya. Nah, makanan-makanan yang aneh-aneh yang saat ini lagi hit kan harus dipromosikan. Kenapa? Karena orang nggak tahu. Itu butuh promosi. Mungkin ada nggak masalah terbesar saat membuka usaha ini, dan mungkin ada Bapak bagaimana menyelesaikan permasalahan itu? Persaingan, masalahnya terbesar persaingan. Pelanggan itu Tuhan itu sudah memberikan rezeki masing-masing. Oh ya. Nggak akan ketukar. Tetapi yang menjadi masalah momok bagi para pedagang itu pesaing. Diakui atau tidak? Kenapa? Saya pernah punya teori seperti ini. Dulu pernah saya ditanya, entrepreneur di Indonesia itu baru 0,00 sekian. Saya katakan bullshit. Hampir 99,99% orang Indonesia itu entrepreneur. Hanya kelasnya beda-beda. Kelasnya beda-beda. Jadi semua itu pedagang, mulai dari tingkat RT sampai presiden dagang. Ya. Artinya dulu pas corona di kampung saya pernah ada istilah semua orang dagang, semua orang mendadak jualan. Siapa yang mau beli? Akhirnya terjadilah ketimpangan. Jadi di situ akhirnya sikut-sikutan, banting-bantingan harga. Iya, nek kalau seumpama orang punya modal, punya kapital, punya penghasilan yang dari hal yang lain, mereka tidak akan terlalu pusing gitu kan. Apalagi kalau seumpama dia udah menjadi mata pencahariannya yang berdagang kan, apalagi modalnya itu pinjem misalnya. Akhirnya apa yang bisa dilakukan mereka? Ya pasrah, tunggu ajal menjemput akhirnya. Di sini maksud saya itu tentang kebijakannya, kebijakan. Jadi di situ memang tidak ada larangan untuk orang dilarang berjualan. Tetapi bayangkan PNS, pegawai negeri sipil, dia jabatannya eselon sekian, mereka juga punya usaha. Kita usahanya, misalnya Warmindo, ini pure mata pencaharian kami. Tetapi ada pejabat-pejabat yang gajinya udah 2 digit, 3 digit,
mereka nggak dilarang juga, nggak ada larangannya masalah. Udah bikin warung di mana-mana bercabang-cabang gitu kan. Otomatis mereka kapitalnya kuat, belinya lebih banyak, akhirnya dapat harga lebih murah, dijual lebih murah, sehingga apa? Terjadi persaingan yang tidak kompetitif gitu kan. Kasihan yang kecil-kecil gulung tikar gitu kan, udah mah yang kecil-kecil itu sulit mendapatkan akses modal, kan, kredit, sedangkan di situ di saat yang bersamaan mereka juga dihadapkan dengan persaingan yang tidak sehat. Ya dong, sekarang bupati punya usaha semua ya. Iya. Kepala desa punya usaha semua, ya kan? Pejabat-pejabat punya usaha semua. Di mana usaha itu udah banyak gitu kan, akhirnya tidak ada kompetisinya nggak sehat gitu kan. Mereka bangkrut nggak masalah, mereka punya gaji dibancakan dari yang lain gitu kan. Sedangkan yang benar-benar mata pencaharian dari pedagang, mereka akhirnya akan gulung tikar dengan sendirinya. Itu yang terjadi. Itu juga menjadi ancaman yang serius. Ya, itu mau 10 presiden sekarang yang mimpin Indonesia, ya inilah masalah terbesar. Karena manusia itu cenderung human weakness, kelemahan manusia. Dia serakah, Iya. kan greed. Dia punya sifat greed, keserakahan seperti itu. Mungkin Bapak ada nggak seperti pandangan peluang kedepannya mungkin dari usaha ini? Sebetulnya kalau yang paling menjanjikan bisnis itu bisnis alat perang. Kenapa? Ya kita ciptakan pasar, ciptakan konflik agar senjata kita laku gitu kan. Yeah. Tapi untungnya di Indonesia itu dikuasai oleh negara. Pindad misalnya PAL, ya kan? Itu dikuasai oleh negara. Karena kalau itu swasta, gitu kan, sangat mudah sekali. Ya sebetulnya kalau kita punya modal, ada akses keluar, kita selundupkan senjata, gitu kan, kita ambil beberapa oknum TNI yang berpangkat tentunya, gitu kan, kita masukkan barang dari luar dalam Indonesia, atau nggak usah jauh-jauh lah, ya kan, gudang senjata kita beli di TNI, gitu kan, kita latih para pemberontak, gitu kan, dengan janji nanti kalau setelah ada perpecahan kita dapat akses kapital di sana. Itu sebetulnya kalau mau gitu kan, halnya di luar negeri gitu kan. Tetapi kalau untuk di Indonesia saat ini, bagi saya yang biasa ya bisnis yang paling relevan itu saat ini kita ngambil di puncaknya Om, yaitu bisnis hulu, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Itu jarang, karena memang aksesnya harus besar. Sebetulnya kecil juga bisa sih, skala kecil bisa, tapi itu dia akan menjadi produsen utama gitu. Karena apa? Mas tahu nggak mesin yang paling canggih di dunia ini apa? Mesin Tesla mungkin? salah, mau jawab A sampai Z salah, karena nggak ada yang tahu. Sebetulnya mesin yang paling canggih yaitu tanah. Seluruh mesin ciptaan manusia, mau itu mesin pembuatan HP, komputer, dia akan mengalami penyusutan. Sedangkan tanah, kau menanam satu biji akan menghasilkan 700. Itu kan mesin. Ya. Maka kembalilah ke tanah, menanam, makanlah apa yang kamu tanam dan tanamlah apa yang kamu makan. Disitulah manusia akan kembali gitu kan, kepada jalur hidupnya. Sebetulnya ekonomi itu sudah ada aturannya secara naluri. Kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita menjolimi orang lain, maka kita akan dilakukan hal yang sama. Karena saat ini sistemnya, kamu pengen kaya, caranya gimana? Miskinkan orang. Menjatuhkan. Iya. Hanya itu caranya saat ini. Tapi itu tidak fitrah, tidak sesuai. Maka akan terjadi keseimbangan nanti, akan mencari kebenaran itu, akan mencari jalannya. Akhirnya ada beberapa orang, komunitas, mereka
dagang, tapi tujuannya bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk menolong, untuk membantu. Kan? Saya sudah membantu nih, walaupun tanpa diucapkan, sudah membantu orang yang datang ke warung saya yang tadinya lapar jadi kenyang. Maka orang itu, yang penjual itu akan memperoleh kebaikan, yaitu apa? Si pembeli karena sudah dibantu, yang tadinya dia lapar jadi kenyang, maka dia akan membantu. Oh, orang itu juga pasti butuh pakaian nih, maka saya akan berikan uang untuk dia beli pakaian, untuk dia beli mungkin nge-laundry, untuk beli ASI anaknya. Sebetulnya ikut. Jadi transaksinya bukan transaksional kapitalis, saling membantu. Nah, cuman disederhanakan dalam wujud uang untuk memudahkan. Tapi kan yang dia utamanya niatnya. Saya niat bantu orang yang datang ke sini, pasti orang lagi cari makan. Orang cari makan pasti lapar, maka saya berikan dia makan. Terkesan seolah sama, tapi ada perbedaan. Kan? Beda kan? Kalau seumpama ini ada orang datang nih, mumpung nih ada orang datang nih, gua ketok harganya. Oh ya. Ya kan? Terjadi di tempat-tempat wisata biasanya. Haji mumpung gitu kan, karena nggak berkah. Mereka memanfaatkan, memerasakan. Mungkin ada dari Bapak sendiri, ada langkah selanjutnya nggak Pak untuk mengembangkan usaha ini? Mungkin apa, pasang wifi atau apa gitu? Ya tadi ya, kalau masalah yang utama persaingan itu sudah bisa ditemukan solusinya, maka untuk mengembangkan usaha itu scale up ya, scale up itu memang diperlukan karena kita itu pasti akan berkembang biak. Termasuk misalnya saya juga harus memikirkan anak keturunan sebagai bentuk tanggung jawab gitu kan. Di samping saya masih hidup, masih cari makan dari sini, anak-anak tumbuh besar, kemudian dia juga akan berumah tangga. Dan kalau dia memiliki cita-cita yang sama sebagai pedagang, gitu kan, dan kebetulan anak saya nanti memilih dagang hal yang sama, maka saya dengan anak saya secara naluri akan menjadi pesaing gitu kan. Agar itu tidak terjadi, bagaimana cara mengembangkannya? Ekspansi. Seperti itu. Jadi mengembangkan usaha itu di samping memodifikasi yang ada, ya kan, mengevaluasi apa misalnya, juga ekspansi, menambah beberapa. Nah, tetapi ingat ininya apa namanya, skalanya itu bukan untuk keserakahan, tapi yang penting berkecukupan. Baik. Karena kadang-kadang kita juga heran ya, para pejabat, orang-orang konglomerasi udah 70, 90 dia masih menekuni kegiatan usaha yang remeh-temeh, bahkan diambil-ambil. Harusnya kan di masa tua itu tinggal nunggu ketenangan gitu kan. Tapi kenapa mereka masih punya libido untuk berpuasa, untuk menambah kekayaan? Ya karena mereka punya sifat tamak. Kekayaan mereka meyakini bahwa kekayaan mereka bisa menjamin mereka abadi. Tidak juga. Begitu. Padahal mereka tahu, mereka tuh udah bawa tanah gitu kan. Anak-anaknya udah pada punya perusahaan masing-masing. Ya tapi karena dasarnya keserakahannya itu menjadi pangkal masalah. Jadi itu ya, cara mengembangkannya ya kita ekspansi. Scale up. Baik, terima kasih Bapak udah meluangkan waktu untuk wawancara kami di sini. Semoga usahanya makin berkembang, makin maju. Amin, amin. Nah, itu dia ulasan kita tentang Warmindo Pamungkas. Maaf kalau ada salah kata dalam pengucapan. Sekian dari kami mau mengucapkan terima kasih.